Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hegemoni Maskulinitas pada Kepemimpinan Politik, Studi Komparasi pada Kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Di sini ada anggota kelompok 8 yaitu ada saya sendiri Syifa Aulia Ramadhani dengan NIM belakang 016, lalu ada rekan saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM belakang 019. Selanjutnya akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Selanjutnya di sini akan masuk dalam sesi presentasi. Yang pertama akan membahas pendahuluan dalam penelitian ini. Jadi, gender dan seks adalah suatu konsep untuk pahami hegemoni maskulinitas dalam suatu kepemimpinan politik di Indonesia pada pasca kemerdekaan. Adanya peran pemimpin Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang dapat merefleksikan adanya dinamika hegemoni maskulinitas yang dapat mendominasi ruang kekuasaan. Jadi, hegemoni maskulinitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Cornell menuju pada adanya dominasi ideologi maskulinitas yang dapat menormalisasi nilai-nilai, contohnya seperti kekuatan fisik, karisma otoriter, dan juga patriarki sebagai prasyarat kepemimpinan efektif seringkali menekan bentuk maskulinitas alternatif feminitas dan juga kepemimpinan efektif seringkali adanya membandingkan bagaimana Soekarno, sang proklamator dengan gaya otoritas flamboyan dan nasionalis romantis, serta Soeharto, arsitek Orde Baru dengan pendekatan militeristik dan juga disiplin birokratis. Oleh karena itu, adanya perbedaan yang tipis antara kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, kami di sini ingin membedah bagaimana perbandingan antara dua presiden ini dalam memimpin Indonesia. Masuk ke pembahasan Soeharto, yang dimana Soeharto sendiri maskulinitasnya yaitu otoriter atau paternalistik, yang dimana Soeharto hadir sebagai antitesis, tidak banyak berpidato dengan api semangat revolusi, tetapi ia berbicara melalui bahasa lain, bahasa seragam, pangkat, dan disiplin. Soeharto adalah representasi maskulinitas yang tidak perlu gemuruh, cukup hadir dengan diam yang menekan, dengan ketegasan yang tidak perlu ditawar. Soeharto merupakan produk dari budaya militer yang mengajarkan bahwa kekuasaan lahir dari ketaatan, bukan dari perdebatan. Pada masa Orde Baru, maskulinitas yang dibangun Soeharto yaitu maskulinitas yang dingin, kalkulatif, dan terstruktur, yang dimana Soeharto sendiri tidak menjual mimpi seperti Soekarno dan juga menjual kepastian. Stabilitas yang dipegang Soeharto itu menjadi kata kunci, yang dimana stabilitas itu sendiri dijaga dengan pendekatan militeristik yang menyusup hingga ke level desa. Dalam kerangka teori Cornell, maskulinitas jenis ini masuk dalam kategori hegemoni yang dijalankan melalui institusi negara, militer, birokrasi, bahkan keluarga. Soeharto tidak perlu tampil sebagai pahlawan di atas kuda putih. Ia cukup duduk di balik meja kayu jati dengan seragam hijau dan celana bintang, dan semua orang tahu siapa yang memegang kendali. Indikator pertama pada maskulinitas Soeharto yaitu dominasi. Nah, pada Soeharto sendiri dominasi tidak dijalankan dengan kata-kata yang membakar, tetapi dengan struktur yang membatasi. Ia membangun sistem di mana-mana seperti kekuasaan absolut yang dimana dipegang oleh satu pusat, dan semua gerak masyarakat diatur dari atas. Indikator yang kedua yaitu pengendalian emosi. Jika Soekarno adalah pemimpin yang meledak-ledak secara emosional, Soeharto adalah kebalikannya. Ia sangat pandai menyembunyikan perasaan, tidak pernah terlihat marah di depan umum,
dan selalu berbicara dengan nada datar yang membuat lawan berbicara sulit membaca apa yang sebenarnya ia pikirkan. Indikator yang ketiga yaitu ketangguhan fisik. Nah, dalam diri Soeharto itu tidak membangun citra sebagai kesatria perkasa seperti Arjuna. Ia lebih memilih citra sebagai jenderal yang disiplin, yang mampu bertahan di medan perang dan juga di meja perundingan. Dengan latar belakang militernya menjadi modal utama. Foto-foto resmi yang selalu menampilkannya dalam seragam loreng atau pakaian safari yang rapi, sekali memegang tongkat komando yang bukan sekedar aksesori, melainkan simbol bahwa negara ini dijalankan dengan perintah, bukan musyawarah. Ketangguhan fisik di sini bukan berarti otot besar atau tubuh kekar, tetapi kemampuan untuk bertahan dalam kekuasaan selama 32 tahun, melewati berbagai krisis, pemberontakan, dan tekanan internasional. Dalam bahasa Cornell, ini adalah bentuk lain dari physical toughness, seperti daya tahan, bukan hanya kekuatan. Selanjutnya di sini masuk pada metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kami yaitu adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus komparatif. Jadi penelitian ini membandingkan dua kasus kepemimpinan politik dalam konteks historis yang berbeda, yang mempunyai tujuan untuk memahami pola hegemoni maskulinitas. Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan konstruksi maskulinitas kedua pemimpin, kemudian menganalisis apa saja permasalahannya, persamaannya, perbedaannya, dan juga implikasinya terhadap relasi gender. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Jadi, yang pertama ini kita melalui adanya dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen primer dan juga sekunder yang relevan seperti arsip pidato kenegaraan Soekarno dan juga Soeharto ataupun buku teks sejarah. Yang kedua dengan studi pustaka, yaitu dengan menelaah literatur akademik yang membahas biografi dan memori Soekarno dan Soeharto, kajian gender politik Indonesia serta Orde Lama dan Orde Baru, penelitian terdahulu tentang Gerwani, Dharma Wanita dan organisasi perempuan. Selanjutnya di sini akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu akan membahas maskulinitas Presiden Soekarno yang bersifat karismatik revolusioner. Jadi, hegemoni maskulinitas menurut Corneli yaitu adanya ada konfigurasi praktik gender yang dimana adanya legitimasi suatu dominasi laki-laki atau perempuan dan subordinasi maskulinitas lain. Jadi Presiden Soekarno ini dikenal yang mempunyai jiwa pemimpin dan juga karismanya. Ia tidak hanya mempunyai bakat untuk menjadi pemimpin, tapi Presiden Soekarno juga sebagai contoh tentang berjalannya suatu tahap untuk menjadi pemimpin yang baik. Pada proklamasi kemerdekaan Konferensi Asia Afrika 1955 dan konsep Nasakom nasionalisme agama komunisme dapat mencerminkan ketangguhan revolusioner yang dimana Presiden Soekarno menggabungkan simbolis pribadi, pakaian nasional, pidato emosional dengan kekuasaan yang dimana bersifat eksekutif kuat. Bahkan di buku sejarah K13 menggambarkannya sebagai eksplisit sebagai hegemonik menekankan pengaruhnya pada Serikat Islam dan Marxisme. Tetapi sifat maskulinitas pada Presiden Soekarno mengalami adanya hal yang rapuh karena pergeseran kekuasaan pada tahun 1965 sampai 1966 yang dimana ini menunjukkan bahwa subordinasi oleh kekuatan militer di mana Soekarno dikritik sebagai terlalu emosional atau lemah terhadap PKI film Soekarno tahun 2013.
mengilustrasikan ini melalui relasi dengan Inggit Garnasi. Soekarno terlibat dilema moral mendorong perempuan menghindari Jugun Ianfu Jepang, tapi secara implisit memperkuat kontrol domestik maskulin. Hegemoni Soekarno ini bergantung pada karisma personal rentan terhadap krisis ekonomi dan konflik ideologis, sehingga ini dapat gagal untuk mempertahankan suatu dominasi saat militer naik. Laki-laki dalam masyarakat patriarkis. Selanjutnya di sini akan mengaitkan indikator pada teori Cornell. Yang pertama ini ada dominasi pada indikator. Ini menunjukkan bahwa penguasaan hierarkis atas perempuan dan maskulinitas lain melalui karisma revolusioner Soekarno seperti kultus kepribadiannya yang dimana dapat memposisikan dirinya sebagai figur sentral nasionalisme, menekankan oposisi ideologis dan juga membatasi peran perempuan pada kemitra sejajaran simbolis walaupun patriarkial dominan. Yang kedua adanya pengendalian emosi. Conner mendefinisikannya sebagai restraint emosional ekstrim yang dimana untuk menjaga adanya citra tegas pada Soekarno terlihat dalam oratori bombastis yang mengendalikan massa tanpa kerentanan pribadi seperti pidato heroiknya yang dapat memproyeksikan keyakinan absolut walaupun di tengah krisis ekonomi Orde Lama. Dan yang ketiga ada ketangguhan fisik yang dimana merujuk pada physical toughness sebagai simbol kejantanan. Jadi Presiden Soekarno ini merepresentasikannya dengan melalui image fisik sakti ala pewayangan Jawa Arjuna, proyek monumental seperti Monas, dan ketahanan penjara Belanda Jepang yang dipromosikan sebagai bukti revolusioner. Masuk ke pembahasan Soeharto, yang dimana Soeharto sendiri maskulinitasnya yaitu otoriter atau paternalistik, yang dimana Soeharto hadir sebagai antitesis, tidak banyak berpidato dengan api semangat revolusi, tetapi ia berbicara melalui bahasa lain, bahasa seragam, pangkat, dan disiplin. Soeharto adalah representasi maskulinitas yang tidak perlu gemuruh, cukup hadir dengan diam yang menekan, dengan ketegasan yang tidak perlu ditawar. Soeharto merupakan produk dari budaya militer yang mengajarkan bahwa kekuasaan lahir dari ketaatan, bukan dari perdebatan. Pada masa Orde Baru, maskulinitas yang dibangun Soeharto yaitu maskulinitas yang dingin, kalkulatif, dan terstruktur. Yang dimana Soeharto sendiri tidak menjual mimpi seperti Soekarno dan juga menjual kepastian. Stabilitas yang dipegang Soeharto itu menjadi kata kunci, yang dimana stabilitas itu sendiri dijaga dengan pendekatan militeristik yang menyusup hingga ke level desa. Dalam kerangka teori Cornell, maskulinitas jenis ini masuk dalam kategori hegemoni yang dijalankan melalui institusi negara, militer, birokrasi, bahkan keluarga. Soeharto tidak perlu tampil sebagai pahlawan di atas kuda putih. Ia cukup duduk di balik meja kayu jati dengan seragam hijau, lencana bintang, dan semua orang tahu siapa yang memegang kendali. Indikator pertama pada maskulinitas Soeharto yaitu dominasi. Nah, pada Soeharto sendiri dominasi tidak dijalankan dengan kata-kata yang membakar, tetapi dengan struktur yang membatasi. Ia membangun sistem di mana-mana seperti kekuasaan absolut yang dimana dipegang oleh satu pusat dan semua gerak masyarakat diatur dari atas. Indikator yang kedua yaitu pengendalian emosi. Jika Soekarno adalah pemimpin yang meledak-ledak secara emosional, Soeharto adalah kebalikannya. Ia sangat pandai menyembunyikan perasaan, tidak pernah terlihat marah di depan umum, dan selalu berbicara dengan nada datar yang membuat lawan berbicara sulit membaca apa yang sebenarnya ia pikirkan. Indikator yang ketiga yaitu ketangguhan fisik. Nah,
dalam diri Soeharto itu tidak membangun citra sebagai kesatria perkasa seperti Arjuna. Ia lebih memilih citra sebagai jenderal yang disiplin, yang mampu bertahan di medan perang dan juga di meja perundingan. Dengan latar belakang militernya menjadi modal utama. Foto-foto resmi yang selalu menampilkannya dalam seragam loreng atau pakaian safari yang rapi, sekali memegang tongkat komando yang bukan sekedar aksesori, melainkan simbol bahwa negara ini dijalankan dengan perintah, bukan musyawarah. Ketangguhan fisik di sini bukan berarti otot besar atau tubuh kekar, tetapi kemampuan untuk bertahan dalam kekuasaan selama 32 tahun, melewati berbagai krisis, pemberontakan, dan tekanan internasional. Dalam bahasa Cornell, ini adalah bentuk lain dari physical toughness, seperti daya tahan, bukan hanya kekuatan. Komparasi hegemoni maskulinitas dalam kepemimpinan politik Soekarno dan Soeharto melalui lensa teori Cornell mengungkapkan pola dominasi maskulinitas yang beradaptasi dengan konteks historis Indonesia. Maskulinitas hegemoni yang diterapkan Soekarno yaitu karismatik revolusioner, yang dimana mengandalkan orasi heroik dan nasionalisme emosional untuk legitimasi massa, meskipun rentan terhadap fragmentasi politik. Sebaliknya, Soeharto menjabarkan maskulinitas otoriter birokratis, yang dimana diperkuat oleh disiplin militer, paternalisme negara, dan represi sistematis untuk memastikan stabilitas jangka panjang Orde Baru. Dengan perbandingan ini menegaskan bahwa hegemoni maskulinitas itu bukan statis, melainkan dinamis, yang dimana dipengaruhi oleh krisis pasca kolonial dan transisi kekuasaan. Dari kedua pemimpin ini memperkuat norma patriarkal yang memarginalkan maskulinitas subordinat dan feminitas, sehingga membentuk landscape politik yang maskulin sentris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.